Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina as-siyama fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidil a'rab wal ajam habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, shaimin was shaimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah masih mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, keimanan, keislaman, dan juga kesempatan bisa hadir di majelis sholat subuh berjamaah. Dan kemudian kita lanjutkan dengan ada sedikit tausiah khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, semoga ada manfaatnya. Pada hari yang kedua di sini, karena di tempat lain ada ini hari pertama ya, nggak jadi masalah Bu ya, kita start lebih dulu. Bukan curi setar, bukan. Kalau curi setar nggak boleh. Bukan mencuri setar, tapi memang setar dahulu, setar lebih dulu. Ya ada sesuatu yang ditimbang dan diperhatikan. Baiklah, kita lepas dari itu. Yang penting kita sudah imanan wa ihtisaban. Kita beriman, yakin bahwasanya Ramadan udah dimulai kemarin, dan juga kita mengharap pahalanya dari Allah. Insya Allah kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu mendapatkan ampunan. Saya tertarik dengan satu ayat yang tadi dibacakan dalam muqaddimah, yaitu ayat itu adalah, kalau di pesantren dipelajari, adalah jumlah mu'tariduh, ayat yang terselip pada satu keterangan yang jadi satu. Maksudnya gini, di Al-Baqarah 183 itu kan tentang perintah puasa dan seterusnya. 183, 184 ya, 185 ya. 183 kan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian 184-nya ayyaman ma'dudat. Kemudian 185-nya syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian 186 ya kalau enggak salah, itu tentang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kemudian 187-nya uhilla lakum lailatas syahri rafasu ila nisaikum gitu. Jadi yang menyela-nyela itu ada satu ayat tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi hubungannya secara langsung, korelasi itu enggak ada. Karena yang dijelaskan tadi tentang perintah puasa, dan kemudian kalau meninggalkan puasa nanti ada bayarnya, hari-hari yang terhitung, ayyaman ma'dudat. Kemudian ayat yang ketiganya yaitu tentang bulan Ramadan itu, di mana di dalamnya ada diturunkan Al-Qur'an. Nah, kemudian ayat selanjutnya, sebelum dijelaskan tentang malam puasa boleh kalau mau berhubungan suami istri,
Lailatas Syam, malamnya boleh, siangnya nggak boleh, karena kalau siangnya dilakukan juga nanti hukumannya berat, kafaratnya berat, yaitu harus puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh telat, nggak boleh diloncat. Susah, bagi laki-laki mungkin bisa, bagi perempuan nggak bisa lah, susah. Nah, tapi sebelum ayat itu kok ada ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Artinya apa? Wa idza sa'alaka ibadi, dan wahai Muhammad, ketika bertanya kepada engkau, ibadi, hamba-hambaku, anni, tentang aku, kata Allah. Bertanya di mana Allah? Fa inni qarib, kata Allah, maka sesungguhnya aku adalah dekat, kata Allah. Jadi kalau ada yang tanya Allah itu di mana? Dekat Allah itu. Sebagaimana di dalam hadits qudsi banyak diceritakan, ada juga yang gini. Allah itu dekat sesuai dengan kita mau mendekat apa mau menjauh. Kalau kita merasa dekat, maka Allah dekat. Kalau kita berbuat sesuatu yang Allah larang, ya berarti kita jauh, karena kita merasa jauh. Kalau logikanya, kita bekerja di suatu perusahaan, di kantor, di PT, mandornya dekat kita, kita pasti kerjanya akan baik, tertata, rapi. Karena apa? Mandornya dekat. Kalaupun nggak merasa mandornya dekat, maksud nggak ada mandor yang nggak dekat umpamanya, ya kita kalau umpamanya merasa dekat, ya dekat. Walaupun mandornya tidak ada, tapi kita tetap kerja profesional, sama seperti mandornya ada. Berarti mandor itu dekat menurut hati kita. Beda kalau satu sisi merasa mandor itu jauh. Ya, contohnya, mandor itu levelnya di bawah saya, dia masih anak kemarin, nggak berani macam-macam sama saya. Walaupun dia di dekat saya kerja asal juga nggak bakal lapor, dia takut sama saya dia. Bukan saya yang dipecat, dia yang dipecat, katanya gitu. Dia malah lebih muda, katanya gitu. Jadi mandor dekat serasa jauh. Itu serasa jauh, tergantung kitanya. Begitu juga dengan Allah. Kalau kita merasa Allah itu dekat, kita mau berbuat dosa, malu. Kita mau terlambat sholat, malu. Kita nggak baca Quran, malu. Karena Allah itu dekat. Itulah yang dimaksud. Saya dekat kalau kamu dekat, saya jauh kalau kamu jauh. Bahkan penyanyi Bimbo aja udah bilang begitu kan. Allah jauh juga Allah dekat, tergantung kitanya. Nah, ketika ditanya, kata Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Nah, kalau Allah itu dekat, berarti ini adalah sebuah usaha. Kita harus ada PDKT, anak-anak sekarang bilang gitu. Harus ada usaha taqarrub, bahasa Arabnya. Kan suka dibaca kalau mau tahlil. Namanya itu dzikr, taqarruban ilallah, kan gitu ya. Saya niat berzikir untuk PDKT kepada Allah, taqarrub. Ibadah kita juga ibadah taqarrub, untuk pendekatan kepada Allah. Bahkan di bulan Idul Adha ada tradisi syariat yang namanya kurban. Bukan korban ya. Korban tabrak mobil itu korban. Ya, ini mah kurban. Kurban itu dari taqarrub. Dari qaruba, artinya dekat. Sehingga dengan berkurban itu kita pengen dekat dengan Allah. Kita menyembelih kambing, menyembelih domba, sapi atau unta dengan niat pengen dekat dengan Allah. Nah, ini namanya taqarrub atau kurban. Nah, jadi PDKT itu sebetulnya sudah disuruh, cuman kita nggak berhasil. Kita disuruh taqarrub,
PDKT kepada Allah dan harus merasa Allah itu dekat. Bahkan kalau dalam definisi ihsan, kan kita itu dalam agama ada iman, ada Islam, ada ihsan. Kalau iman antuk minabillah dan seterusnya, malaikati, rusuli, wa kutubi, yaumil akhir, kemudian awal qadar ya, khairuhu wa syarruhu dan seterusnya. Kalau Islam sudah tahu sendiri, bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammad Rasulullah, kemudian wa iqamus shalah wa itauz zakah wa shaum Ramadan, kemudian wa hajjul bait liman istata'a ilaihi sabila. Nah, itu kalau Islam. Kalau ihsan apa? Ihsan itu an ta'budallah, yaitu ketika engkau menyembah Allah, an ta'budallah, engkau harusnya menyembah Allah itu ka'annaka tarahu, seperti engkau melihatnya. Beribadah kepada Allah kita harus memproyeksikan bahwasanya kita melihat Allah. Fa illam takun tarahu, seandainya engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah fa innahu yaraka, bahwasanya sesungguhnya Allah itu melihat engkau. Kita nggak merasa melihat Allah karena susah, masih banyak dosa, masih kotor, ibadah belum benar. Tetapi kita harus yakin Allah sedang mengawasi kita, Allah mengintai kita, Allah ngintip kita. Kalau sekarang mandor nggak di tempat, tapi apa? CCTV setiap pojok ada, sehingga kita merasa ketika kerja itu diawasi oleh mandor-mandor itu. CCTV di kanan kiri semua ada. Nggak bisa kita kerja sambil main-main, yang di depan komputer sambil main game. Nggak bisa sekarang, nggak ada CCTV-nya. Di dunia aja seperti itu, apalagi Allah yang maha segala-galanya, lebih mudah. Allah tidak butuh CCTV, tidak butuh kabel, tidak butuh setrum dan sebagainya. Allah bisa melihat dari segala tempat, dari segala sisi, dari segala gelap ataupun terang, tidak jadi masalah bagi Allah. Bisa melihat. Emang di tempat gelap bisa melihat? Di dunia aja tempat gelap bisa melihat. Sekarang ada kamera yang bisa tembus yang gelap itu, bisa dilihat oleh dia. Ada kamera infrared. Di belakang tembok aja bisa ketahuan ada orang. Itu teknologi sekarang. Apalagi teknologi Allah lebih mudah. Sehingga ketika kita sholat, illam takun tarahu, engkau tidak merasa melihat Allah, tapi engkau harus yakin Allah sedang melihat engkau. Itu ihsan. Jadi sebetulnya Allah itu dekat dan jauhnya tergantung kita. Inni qarib. Nah, kalau Allah sudah dekat, kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu, aku mengabulkan, aku menjawab. Da'watad da'i, doanya orang-orang pendoa, orang-orang yang pada berdoa. Permohonannya orang-orang yang memohon, permintaannya orang-orang yang meminta. Tapi idza da'ani, ketika dia mintanya kepadaku, kata Allah. Allah kabulkan kalau hamba itu meminta kepada Allah. Emang ada yang meminta kepada selain Allah? Ya ada, banyak. Minta sama dukun lah, minta sama orang pinter lah, itu sama, meminta. Atau orang yang akidahnya kurang, berobat, minta sembuhnya kepada obat lah, minta sembuhnya kepada dokter lah dan sebagainya. Kalau akidahnya masih kurang. Jadi doa yang Allah kabulkan, yaitu doa yang idza da'ani, ketika dia berdoa meminta kepadaku. Tetapi ada syaratnya. Ada satu lagi. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Kalau pengen doanya dikabulkan,
sebelumnya itu kita harus falyastajibu li, maka haruslah kalian menjawab panggilanku. Kata Allah, falyastajibu li, maka kalian harus menjawab panggilan Allah. Panggilan Allah, kalau kita bahas tentang panggilan itu kan ada panggilan minimal ada 3 ya. Panggilan adzan setiap hari ada panggilan haji, ada juga panggilan Allah kita pulang ke rahmatullah, dipanggil oleh yang maha kuasa, artinya meninggal dunia. Kita menunggu panggilan-panggilan itu. Kan banyak orang, Pak, kok belum berangkat haji? Saya belum mendapat panggilan gitu. Sebetulnya itu alasan doang. Kalau kita bahas alasan doang ya. Nah, falyastajibu li, maka jawablah, datanglah kepada panggilan-panggilan Allah kalau doanya pengen dikabulkan. Adzan ya, itu kan suatu panggilan yang paling mulia. Tidak ada panggilan yang lebih penting daripada adzan. Teorinya begitu. Tapi Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, coba adzan dikumandangkan, kemudian tiba-tiba HP-nya bunyi, bos yang manggil. Mana dulu nih? Kan gitu. Banyak orang yang lebih takut dipecat bos daripada takut dipecat Allah. Kita masih bisa nyari panggilan-panggilan bos yang lain selain bos kita yang itu. Tetapi kalau dipecat oleh panggilan Allah, Allah yang mecat kita, tiba-tiba kita mati. Atau ada lagi ketika Allah menantang, kalau engkau mencari Tuhan selain aku, silakan cari, dan kamu harus keluar dari bumi aku, kata Allah. Kita keluar. Mau kemana kita? Ke planet yang lain, tetap itu milik Allah. Semua jagat raya ini milik Allah, alam semesta itu. Kan Rabbil Alamin, Tuhannya segenap alam semesta semuanya itu Tuhannya Allah. Kita diusir dari buminya Allah, dari dunia Allah, dari alamnya Allah. Mana kita? Tidak bisa. Kalau diusir cuma dari kantor kita kerja sekarang umpamanya, kalau kita memilih Allah, pasti akan mendapatkan yang lebih baik lagi. Saya pernah ada kasus begini. Ada anak ngaji dulu, dia kerja di Jakarta. Di Jakarta itu jadi satpam di Sensi. Nah, ada yang tahu Sensi? Itu tempat para elit artis-artis di situ. Itu nggak boleh Jumatan. Jumat nggak boleh. Terus selama di situ nggak ke Jumatan? Enggak. Masya Allah. 3 kali Jumatan aja diancam. Ya, mati Yahudi atau Majusi, silahkan pilih. Kalau 3 kali nggak sholat Jumat. Dia udah lama di situ berbulan-bulan. Terus gimana katanya? Udah berhenti aja, cari yang lain. Terus gimana dia? Memilih Allah itu akan Allah pilih lagi, kamu akan carikan yang lebih baik. Kalau kau membela Allah, ternyata keluar. Sebentar kemudian bantu-bantu saya, waktu dulu saya punya perusahaan dikit kecil, bantu-bantu. Habis itu ada salurkan dia menunggu atau menjadi pengasuh yayasan anak-anak yatim. Karena dia ada basic ngaji sedikit lumayan. Orangnya minta saya nggak bisa. Akhirnya gimana nih, ini aja. Ternyata cocok dia. Dia sampai lama di situ, alhamdulillah. Itu membela Allah, mementingkan agama. Coba. Kalau takut dia karena bos, memang gajinya lumayan. Ya di Senayan City kan lumayan.
satpam juga, tapi nggak Jumatan. Itu yang masalahnya, nggak Jumatan. Nah, ketika Allah memanggil, ketika Allah mewakilkan panggilannya kepada muadzin, jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Kalau ada orang yang mengatakan saya belum dipanggil haji, sebetulnya bukan belum dipanggil. Dia itu budak, maaf. Karena panggilan Allah tuh bukan hanya haji aja. Panggilan Allah pertama adzan. Kalau dia sama adzan aja cuek, sama adzan aja dia nggak dengerin, nggak menyimak, dan bahkan nggak pernah datang panggilan adzan itu, ya mana mungkin dia bisa berangkat haji? Adzan setiap hari lewat begitu aja. Coba. Kalau orang yang di sini pakai speaker keras, kencang sampai satu sampai ujung sana, kidul, lor sana, wetan, kulon semua. Kedengeran ada duhur, ada asar yang datang, ya berapa 4 atau 5 atau 6, selebihnya anak-anak. Kan pada sibuk kerja di mana-mana, iya yang sibuk yang di rumah juga ada. Kalau saya pulang dari sini, ada orangnya pada di jalan itu, tahu yang itu pokoknya ada. Seandainya adzan itu benar-benar dia perhatikan itu panggilan Allah dan dia jawab, niscaya penuh ini masjid. Ya alhamdulillah kalau subuh di bulan Ramadan penuh. Ya cuman sedikit saya mau menyampaikan kritik saya. Jadi sebelum sholat subuh itu waktu yang mustajabah, waktu yang waktu emas, dikabulkan segala doa, segala permintaan kita. Jadi begitu masuk masjid nih, kepada saudara sekalian, ya, jangan ngobrol. Begitu masuk masjid suaranya bahkan sudah qomat saja masih ngobrol tadi. Saya tungguin kok nggak berhenti. Saya udah takbir masih kedengaran ngobrol, begitu udah agak itu baru reda. Padahal waktu yang mustajab juga antara adzan dan iqamah itu waktu yang paling bagus, dia baca doa di situ, baca permintaan di situ, dikabulkan oleh Allah. Tapi apa? Ngobrol. Bukannya sholat qobliyah, ngobrol. Bahkan qobliyah subuh juga kan pahalanya apa? Khairun minad dunya wa ma fiha. Qabliyah subuh 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Malah ngobrol. Ya anak-anak udah pada nggak ada sih. Yang pada ngobrol udah pada nggak ada. Pulang dia. Tapi besok-besok bisa dikondisikan harusnya. Ya, boleh ngobrol. Orang yang lagi pikir, yang lagi pengen memohon pada Allah terganggu. Ya ini kritik saja. Ya arahkan mereka itu, enggak tahu mereka itu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allah berilah hidayah kepada mereka karena mereka mungkin belum tahu. Ya. Jadi sholat subuh kita, jamaah kita itu atas panggilan adzan. Yaitu kita dalam rangka ayatnya tadi fal yastajibu li. Kita jawab panggilan Allah supaya Allah menjawab juga doa-doa kita. Karena kalau bukan doa-doa kita, hanya amal ibadah kita itu nggak ada apa-apanya. Amal kita itu murahan. Dibandingkan dengan surga itu nggak ada apa-apanya, jauh banget. Ibaratnya pungguk merindukan bulan. Jadi dibandingkan dengan kenikmatan yang begitu luas, begitu banyaknya ibadah kita yang hanya ya Allah. Coba bayangin ibadah kita coba. Salat kita kayak apa coba? Salat kita kualitasnya kurang bagus. Begitu Allahu Akbar kita masih ingat kerjaan. Terus di dalam salat kita ngelamun yang nggak ada hubungan dengan salat. Kita nggak paham apa yang dibaca.
Padahal dia baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya, salatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah. Tapi mana buktinya? Kita hidup karena nafsu. Karena pengen kaya, pengen punya duit banyak, pengen mobil, pengen ini, pengen itu. Bukan karena Allah. Ibadah juga kadang-kadang pengen dipuji orang, ria, juga bukan karena Allah. Di ibadah yang bermutu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi banyak sekali ibadah-ibadah kita yang ternyata masih kurang bagus. Kemudian kalau ditukar dengan surga itu belum cukup. Apalagi kita yang ibadahnya kadang-kadang, yang jamaahnya kadang-kadang. Ibadah yang setiap hari aja, setiap hari kita masih belum bagus. Gak ada orang yang merasa puas dengan ibadahnya itu. Kita masih terus belajar dan belajar. Karena sekali Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau saja untuk khusyuk itu berusaha berat banget. Bahkan ketika ada kompetisi, Sayyidina Ali dinyatakan gagal, tidak khusyuk dia. Apalagi kita. Kata Rasul, wahai siapa yang paling khusyuk dalam sholatnya, mau kasih hadiah sorban. Dengan berbagai tahap ternyata ada yang maju, yaitu Sayyidina Ali. Khusyuk dari awal, 2 rakaat. Begitu pas at-tahiyat dari salam, dia teringat kalau Nabi nawarin sorban, aku meminta yang kuning. Itu terakhir tuh menjelang salam, dia punya pikiran kayak begitu. Rasul tahu. Begitu salam, tersenyumlah Rasul. Sayyidina Ali ternyata gagal. Apalagi kita dari awal takbir Allahu Akbar udah mengingat segala-gala yang enggak jelas masuk-masuk. Tapi baiklah, saudaraku dan teman-teman semuanya, memang khusyuk bukan syarat dari sholat, tapi usaha kita untuk sholat yang lebih baik itulah yang akan mendapatkan nilai yang akan Allah ridhoi ketika kita memilih nih, ini dunia, ini akhirat, ini kehidupan pribadi kita, ini untuk Allah. Kita pilih yang mana? Nah di situ. Nah, selesai ayat itu. Ini ayat tentang taqarrub, tentang Allah itu dekat, tentang Allah itu menjawab panggilan, tentang Allah itu punya memberikan waktu yang bagus untuk diijabah doa. Ada sedikit hubungannya dengan bab puasa. Puasa itu di ayat pertama, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa secara istilahnya, yaitu ketika kita sudah pas dengan perintah-perintah Allah dalam syariatnya, dan juga kita sudah terlepas dari larangan-larangan Allah yang tidak diridhoi oleh Allah. Ketakwaan kita dengan hati yang bersih, sehingga ketika kita sudah bersih hatinya, maka jaringannya itu, frekuensinya itu menyatu dengan frekuensi Allah. Bapak dulu pernah punya radio? Pernah? Zaman dulu tahu radio kan? Kalau nyari gelombang tahu kan ya? Kalau nggak ketemu frekuensinya gimana? Suaranya kosok. Begitu ketemu, langsung kan, bening kan suaranya. Tuh. Kita banyak kegaduhan, pikiran-pikiran kita kemana-mana udah nggak jelas lah. Karena apa? Belum connect dengan Allah. Begitu udah cari, dapat ketenangan,
Maka nyambunglah kita dengan Allah. Kita berdoa, kita berzikir. Kan gitu. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Nih, hati bisa jadi tenang dengan zikir. Makanya sebelum sholat kita baca zikir, baca apa itu. Untuk apa? Supaya hati kita tuh tenang, nanti satu frekuensi dengan Allah. Pas gelombangnya tuh dengan Allah. Kita klik connect langsung. Belajar connect di mana? Ya kalau belajar connect itu cari tempat yang sepi, cari suasana yang sepi. Ya kita sholatlah di malam hari. Yang lain nggak pada sholat, pada tidur. Itu gelombangnya nggak sibuk. Nomor teleponnya tuh kalau nomor telepon tuh nggak sibuk. Yang memanggil cuma sedikit, yang berdoa cuma sedikit, sehingga insya Allah kita connect nyambung. Nah itulah ketika kita dekat dengan Allah itu seperti itu. Selama ini kita jauh, iya jauh. Kenapa sih? Itu tadi jawab panggilan Allah aja kita susah, ya jauh lah. Sampai Allah panggil lewat muadzin coba. Saya sering menganalogikan bahwasanya orang menyikapi adzan itu paling nggak ada 3 golongan lah. Ada orang yang tidak mendengar adzan, tidak terdengar. Ada orang yang mendengarkan adzan dan menjawabnya. Ada orang yang menunggu adzan. Nih kalau di bulan Ramadan nih hebat banget nih orang Islam. Ibadah yang paling bagus kan menunggu adzan. Tapi menunggu adzannya karena apa? Karena buka doang. Menunggu adzan maghrib. Tapi di waktu duhur dia sibuk kerjanya nih. Begitu adzan Allah berallah, kok udah duhur ya? Kaget dia. Tapi lumayan masih mendengar, masih terdengar. Ada loh orang yang sibuk kemudian ada adzan tidak terdengar oleh dia. Emang ada? Ada. Saking sibuknya pekerjaan ada adzan tuh dia nggak dengar. Emang bisa? Karena sibuk pikirannya dengan duniawi. Naudzubillah kalau sampai level seperti itu, adzan aja nggak dengar ya Allah. Jangan-jangan Allah benci, Allah nggak mau kita menghadap kepada Allah. Tuh. Jadi jangan senang. Ketika Allah nggak mau dengan kita, mau kemana kita? Kita pengen dekat dengan Allah, pengen ibadah, pengen sholat, ternyata terhalangi. Apa? Tiba-tiba bangun kesiangan. Nangis kita seharusnya. Ya Allah, kenapa Engkau nggak mau aku temui sehingga aku kok kesiangan? Ini masalah subuh kesiangan nih, ya. Sebetulnya gampang sih, caranya gampang. Kalau kita bangun malam terjaga itu sebetulnya sinyal. Allah sudah mengatakan cukuplah kau tidur, bangun. Kita bangun dengan apa sinyalnya? Dengan kita pengen pipis lah, sinyal itu ada. Udah cukup, bangun. Kalau ada orang udah dibangunin nih, Allah bangun, kencing dia. Kamar mandi balik lagi dia, tarik selimut lagi, tidur lagi dia. Saya yakin tuh kesiangan nantinya, nggak dapat waktu sahur, waktu yang mulia, waktu yang dijabah doa, nggak dapat dia. Kaget dengan adzan, untung masih kaget dengan adzan subuh. Nah kalau ternyata adzan subuh nggak kedengaran, sampai kesiangan, naudzubillah. Memang Nabi pernah kesiangan, pernah. Ya, pernah. Satu kali dalam riwayat hadis itu ada. Tapi itu bukan apa? Itu untuk pembelajaran, memberikan ilmu kepada sahabat, kepada kita semua. Kalau terjadi kesiangan, apa yang harus dilakukan? Gitu. Jadi kalau cerita itu begini. Habis perang, capek semuanya, belum sampai Madinah, belum pulang, nginep di perjalanan. Karena udah lelah, Nabi masih terjaga, masih duduk, masih melek. Sahabatnya itu pada tepar semua dah, tidur semua. Bilal yang belum tidur,
Kata Bilal, wahai Rasul, kau capek banget kelihatannya. Iya. Udah, kau tidur aja. Ntar aku yang jaga, kata Bilal. Rasul tidur. Bilal juga nggak kuat kelihatannya, tertidur juga dia. Tiba-tiba Rasul bangun, sudah diterpa sinar matahari. Kemudian Rasul buru-buru bangunin Bilal. Bilal, mana janjimu katanya bangunin? Kata ya Allah, nikmat banget katanya kok sampai kelewat subuh gitu. Kemudian kata Rasul, dah sana wudhu, kemudian kamu adzan, bangunin teman-temanmu. Adzan lah Bilal. Kemudian sholatlah jamaah, sholat subuh qodoan. Qodok itu hukumnya. Pernah terjadi sekali, ya. Tapi maksudnya bukan untuk diikutin terus-menerus, bukan. Kalau kita terjadi sekali-kali, ya mungkin ya dimaklum lah. Tapi kalau setiap hari, dia kesiangan subuhnya. Insya Allah. Coba jaga salat subuh, jangan pernah kesiangan. Jaga menunggu adzan subuh, istiqomahkan. Ya mau berapa hari? 7 hari lah, 21 hari lah, 41. Kalau bisa terus-menerus dia menjaga adzan subuh. Ini dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan puasa, nah ada hubungannya sedikit bahwasanya orang puasa itu tadi mendekatkan dirinya kepada Allah, dan orang puasa itu doanya dikabulkan. Itu intinya. Jadi di ayat tersebut bahwasanya ini orang yang berpuasa itu dia sudah dekat dengan Allah. Karena ibadah yang paling ikhlas itu adalah ibadah puasa. Ibadah puasa. Setengah hari penuh, bahkan lebih dari setengah hari ya. Kalau di sini, ya. Karena puasa kan berbeda-beda. Ya. Ada di negeri yang lain mah siangnya lebih sedikit ada. Tapi di sini alhamdulillah pas siangnya segitu. Kemudian dia berpuasa membela Allah, meninggalkan makanan-makanan yang nikmat, yang halal bagi dia, meninggalkan istri yang halal bagi dia ditinggalin. Karena apa? Demi mencapai ridho Allah, dia dengan sabar. Dan orang yang sabar itu tidak ada pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kata Allah, udah urusan aku kalau orang yang sabar itu. Bahkan masalah puasa, ketika dikatakan dalam hadis, kalau sholat untuk dia, untuk hambaku, sedekah haji untuk hambaku, tetapi puasa itulah adalah ibadah untuk aku, kata Allah. Allah tersanjung dengan ibadah kita puasa. Nah ini yang menjadikan Allah itu perhatian, dan Allah itu mengabulkan doa-doanya. Jadi kalau bos kita tersanjung dengan kita, bosnya murahan nanti gampang, dermawan dia. Ayo, habis ini makan-makan kita, karena dia merasa terkesan dengan kita. Begitu juga Allah ketika terkesan dengan kita, Allah kabulkan segala doa kita. Amin ya rabbal alamin. Tuh, sekarang cari cara untuk Allah terkesan kepada kita, itu dengan ibadah-ibadah yang antik, yang unik, yang orang lain nggak melakukannya, supaya Allah terkesan. Wah, nanti Allah akan memberikan rezeki yang kita terkesan, kita kaget dengan rezeki kita, karena kita sudah membuat Allah terkesan. Insya Allah. Itulah yang bisa kami sampaikan dalam tausiah yang sedikit ini dari hamba yang masih lemah, yang masih dhaif. Dengan ini, kalau ada kesalahan, keliruan, itu murni dari diri saya yang masih belajar. Tapi sebelum ada waktu dikit lagi, sebelum saya tutup, ya barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh. Ada yang mau bertanya? Ibu-ibu badai naros ente? Dah. Tidak ada, nggak ada ya? Dah paham semua dah. Saya yakin orang sini paham. Gurunya di sini banyak banget. Ustadznya banyak di RS1 itu, sehingga udah penuh dah.
ilmunya udah penuh, tinggal ngamalinnya. Nah ini, tinggal ngamalinnya itu. Saya yakin ilmunya udah banyak banget. Saya ngaji di sini aja udah bertahun-tahun nih, bertahun-tahun aja di sini. Banyak ya ilmunya, tapi tinggal pengamalan aja ini yang apa namanya jadi tantangan kita. Ya mari kita sama-sama. Saya tidak lebih baik dan juga saudaraku juga tidak lebih rendah, tidak lebih, semuanya di hadapan Allah sama. Kecuali orang-orang yang lebih bertakwa nanti yang akan mulia di hadapan Allah. Dan gak ada yang bisa ngaku saya paling takwa, gak ada. Semuanya berlomba-lomba fastabiqul khairat. Sama-sama kita jamaah, sama-sama kita beribadah, sama-sama kita sholat di masjid yang sama, sedekah dengan yang sama, semua sama, potensinya sama. Nah nanti Allah yang akan menilainya. Semoga di antara kita ada orang-orang yang dikabulkan doanya, di antara kita ada orang-orang yang diterima amal ibadahnya, di antara kita nih jamaah kita di sini ada orang-orang yang khusus menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Mari kita mohon kepada Allah agar ini menjadikan cara kita mempelajari ayat-ayat Allah dan bisa mengambil hikmahnya dari pelajaran-pelajaran yang ada. Semoga Allah meridhai kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.